Eri pada saat itu baru bisa dibawa sekitar 50 meter hingga masih tersisa perjalanan sekitar 150 meter menuju ke atas kawah. Eri pada saat itu ditempatkan di tebing kawah. Akhirnya tim SAR semuanya kembali ke atas. Evakuasi akan kembali dilanjutkan esok hari. Hey you, what's up? Eri Yunanto terjatuh ke dalam kawah Merapi pada hari Sabtu 16 Mei 2015 sekitar pukul 11 siang. Mahasiswa semester 6 Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Ia terpleset ketika akan turun dari puncak Garuda usai berfoto. Korban jatuh ke kedalaman kurang lebih 300 meter. Kondisi di dalam kawah Merapi sendiri memiliki temperatur ekstrim sampai beberapa ratus derajat Celcius. Sebelum Eri melakukan pendakian, di hari sebelumnya, Eri meminta beberapa permintaan yang aneh. Menurut orang tuanya, Eri meminta tidur bersama ayah dan ibunya. Padahal Eri punya kamar sendiri. Tapi pada saat itu, Eri tetap ingin tidur ditemani oleh ayah dan ibunya. Menurut ibunya, Eri juga meminta untuk dimasakkan makanan kesukaannya. Eri pada saat itu meminta izin kepada ayahnya untuk melakukan pendakian tersebut. Tapi ayahnya di sini tidak mengizinkan. Ayahnya memberi saran untuk liburan ke Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nanti ayahnya akan menemani kemanapun Eri pergi selama di Sumbawa. Karena pada saat itu ayahnya juga akan dipindah tugaskan ke daerah NTT bulan depan. Tapi pada saat itu Eri tetap bersikeras untuk melakukan pendakian ke Gunung Merapi. Dengan alasan pendakian ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Dan Eri harus pergi ke sana. Eri juga akan mendaki bersama 5 orang temannya. Jadi total yang mendaki 6 orang. Eri dikenal sebagai pemuda yang tergolong aktif. Eri juga dikenal sebagai pemuda yang supel hingga banyak teman. Pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015, sekitar jam 7 malam, Eri berangkat dari rumahnya. Pada jam 22.00 atau jam 10 malam, Eri tiba di base camp New Selo. Eri mendaki bersama 5 orang temannya. 3 orang yang lainnya hanya berhenti dan sampai di pos 2 saja. Akhirnya, Eri dan kedua orang teman yang lainnya tetap melanjutkan perjalanan. Dan kini mereka mendaki hanya 3 orang. Pada jam 3.30 menit atau jam setengah 4 subuh, mereka tiba di Pasar Bubrah. Tapi di sini, satu temannya bilang kalau ia tidak akan melanjutkan pendakian ke puncak dan ia akan menunggu di Pasar Bubrah saja. Hingga yang akan meneruskan pendakian sampai ke puncak hanya berdua, Eri dan Diki. Selanjutnya, Eri dan Diki kemudian melanjutkan perjalanan dan naik ke puncak. Kemudian sekitar jam 9.30 pagi, Eri dan Diki sampai di puncak. Eri di sini melihat ada seorang pendaki yang baru saja naik ke atas batu atau bisa dibilang Puncak Garuda. Memang Puncak Garuda ini dijadikan sebagai spot foto oleh para pendaki. Akhirnya Eri pun ingin berfoto di atas batu tersebut. Sebelum Eri naik, di sini pendaki yang barusan turun dari batu itu bilang, "Kalau ragu-ragu, sebaiknya jangan naik." Eri pun di sini langsung naik sendirian, sementara Diki berada di bawah yang nantinya akan memfoto Eri. Eri pun naik ke atas puncak Garuda itu. Kemudian di sini Eri menyuruh Diki untuk memfotonya. Setelah berfoto beberapa kali, akhirnya di sini Eri pun ingin kembali turun dari batu tersebut. Tapi ketika Eri akan turun, Diki di sini melihat Eri tampaknya seperti ragu-ragu. Eri yang berada di atas batu kemudian bilang sama Diki untuk menjaga di bawah dan menangkapnya. Akhirnya Diki pun siaga di bawah batu untuk menangkap Eri
yang akan turun dari atas. Tapi ketika Eri turun perlahan dan mencari pijakan, naas, Eri malah terpeleset, bukan lurus ke arah depan di mana Diki berada, melainkan Eri terpeleset ke arah kanan dari batu tersebut. Eri pun terjatuh dan langsung terjun ke kawah Merapi. Wow! Diki yang melihat Eri dengan jelas terjatuh ke bawah kawah Merapi. Diki langsung memanggil Eri dari atas. Eri, 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 Eri. Tapi sayangnya, Eri tidak merespon sama sekali. Kemudian Diki pun panik dan langsung turun ke bawah untuk meminta bantuan. Diki kemudian turun ke Pasar Bubrah untuk menemui satu temannya. Kemudian langsung ke pos 2 menemui teman-teman yang lainnya. Setelah itu, mereka kemudian turun ke base camp untuk melaporkan kejadian tersebut. Ketika itu, tim SAR menerima laporan sekitar jam 4 sore. Karena sudah sore dan tidak memungkinkan untuk melakukan evakuasi, akhirnya tim menyiapkan diri untuk melakukan evakuasi pada esok hari. Diki akhirnya menelpon orang tua Eri sekitar jam 9 malam. Di sana orang tua Eri sangat syok mendengar kabar tersebut. Saat evakuasi Eri, petugas sampai mengerahkan dan memakai alat khusus berupa alat bantu pernafasan atau breathing apparatus dan pesawat mini tanpa awak atau drone. Drone akan digunakan untuk memetakan tempat agar mengetahui posisi jatuhnya Eri. Dari situ akan dievaluasi jalur yang akan ditempuh oleh penyelamat. Petugas menurunkan 2 drone dalam operasi pencarian ini. Sementara itu, breathing apparatus berfungsi untuk mengurangi resiko terhirupnya gas beracun yang ada di kawah Merapi. Petugas mengatakan waktu yang paling efektif untuk melakukan evakuasi adalah pukul 10 hingga pukul 13. Petugas juga harus melihat arah angin, sebab bila angin cenderung diam, justru akan berbahaya kepada petugas karena konsentrasi gas beracun sangat tinggi. Tapi kalau ada angin yang berhembus, udara akan bersirkulasi. Evakuasi pun dilakukan pada hari Minggu, tapi sayangnya hingga siang hari Eri masih belum bisa ditemukan. Pada pukul 17 atau pukul 5 sore, posisi Eri ditemukan lewat pantauan drone. Eri pada saat itu diperkirakan berada di bawah 200 meter. Namun pada saat itu masih belum bisa dievakuasi. Evakuasi pun diteruskan dan dilakukan pada hari Senin. Sekitar jam 7 pagi, tim SAR mulai proses evakuasi Eri. 12 anggota SAR bertugas melakukan evakuasi, sementara 35 anggota SAR yang lainnya berada di sekitar puncak sebagai tim pendukung. Pada pukul 12 siang, 6 anggota SAR mulai menuruni tebing. 6 orang anggota lainnya bertugas di bibir kawah untuk menjaga jangkar atau ancor untuk pengamanan evakuasi. Korban pada saat itu berada di dasar kawah. Kawahnya pada saat itu kawah kering, sekitar 200 meter dari atas puncak, dengan prediksi suhu pada saat itu sekitar 140 derajat Celcius. Kendala pada saat itu angin, kabut, dan gas beracun. Kemudian pada pukul 13.30, tim evakuasi berhasil menjangkau Eri. Eri ditemukan dalam kondisi tewas. Proses evakuasi dilakukan dengan membawa Eri ke bibir kawah. Butuh waktu sekitar 3-4 jam agar bisa membawa Eri ke bibir kawah. Tim SAR menggunakan teknik hauling, yaitu mengikatkan tali ke badan Eri. Pada pukul 17 atau pukul 5 sore, evakuasi Eri dihentikan karena cuaca sudah gelap. Eri pada saat itu baru bisa dibawa sekitar 50 meter hingga masih tersisa perjalanan sekitar 150 meter menuju ke atas kawah. Eri pada saat itu ditempatkan di tebing kawah. Akhirnya tim SAR semuanya kembali ke atas. Evakuasi akan kembali dilanjutkan esok hari. Pada hari Selasa, tim SAR gabungan
Proses evakuasi korban dimulai dengan briefing kepada seluruh anggota SAR yang ada di pos Bubrah pada jam 6.30 menit. Jadi pada pukul setengah 7 pagi, tim SAR tuh di sini ngadain briefing dulu nih guys di pos Bubrah ya. Kemudian pada pukul setengah 8 pagi, kemudian berangkat dari Pasar Bubrah menuju ke puncak. Diterjunkan sebanyak 150 personil tim SAR dalam evakuasi hari itu. Sebanyak 12 anggota SAR diterjunkan untuk mengevakuasi Eri. 6 anggota lainnya berfungsi sebagai belayer yang mengontrol kepegasan tali yang digunakan para petugas evakuasi. Mengingat kondisi kawah yang gembur dan rapuh, maksimal anggota yang diterjunkan hanya 12 orang. Kalau lebih dari 12 orang akan sangat berbahaya. Sayangnya, oksigen yang dimiliki hanya 4 tabung. Ketersediaan oksigen yang ada di dalamnya hanya bertahan sampai 1,5 jam hingga 2 jam saja. Anggota SAR yang turun juga akan berburu dengan waktu agar tidak kehabisan oksigen di tengah-tengah evakuasi. Bahkan, kalau suhu di dalam kawah mencapai 160 hingga 420 derajat, maka tabung oksigen akan meledak. Wow, itulah yang menjadi kendala para tim SAR kala itu. Dengan teknik hauling, ketika petugas bisa menyentuh tubuh Eri, langsung dikaitkan dengan tali. Tim SAR kemudian bergegas naik dan kemudian mengerek tubuh Eri. Disitulah resikonya. Tubuh korban kemungkinan akan terbentur-bentur dinding kawah. Akhirnya pada hari Selasa, pukul 10 pagi, jasad Eri bisa dibawa ke atas beberapa meter. Kemudian pukul 11.40, jasad Eri berhasil dibawa ke bibir kawah. Pukul 12.55 menit, jasad Eri dibawa dari atas Merapi menuju ke Pasar Bubrah. Kemudian pada pukul 16.25 menit atau setengah 5 sore, jasad Eri dibawa ke RSUD Boyolali. Eri. Pada pukul 18.30, jasad Eri Yunanto dari RSUD Boyolali dibawa ke rumah duka di Sleman, Yogyakarta. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe ya. Kalau ragu-ragu, sebaiknya jangan naik. Eri. Akhirnya, tim SAR berhasil mengevakuasi jasad Eri Yunanto yang terjatuh di kawah Gunung Merapi pada hari Sabtu jam 11 siang. Total lama evakuasi sekitar 3 hari, dimulai dari hari Minggu sampai hari Selasa. Semoga dengan adanya kejadian ini, kita semua, khususnya yang suka naik gunung, lebih berhati-hati lagi. Tentu, kita semua harus bisa mempertimbangkan seberapa resikonya apabila kita berada di satu tempat. Semoga almarhum Eri diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari.